Nggak usah lah ritual-ritual di hutan. Ya saya bakar tuh gubuknya. Saya bakar di tempat ritualnya. Gara-gara Kang Ujang membakar gubuk saya, perdukunan saya, anak buah saya, Dewi Lanjar. Tersakiti, dia tidak bangun gara-gara Kang Ujang. Ya mati aja, Ki. Mohon maaf, Anda sudah sesat. Dia tidak seperti itu Kang Ujang. Saya tidak sesat. Itu menurut Kang Ujang tidak sesat. Tidak, saya Kang Ujang. Terus? Saya itu memberikan ilmu saya kepada anak buah saya itu supaya sakti, anak muda bisa mencantet semua orang, bisa menjadi dukun yang benar-benar sakti, bisa menguasai dunia ini, dunia persilatan, dunia perdukunan, kuasai sama anak buah saya. Seperti itu Kang Ujang. Kenapa Kang Ujang boleh macam-macam dengan saya? Salah saya apa dengan Kang Ujang ini? Lah ya salah, Eyang. Ya menurut Kang Ujang salah, Kang Ujang tidak seperti itu, Kang Ujang maaf, jangan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat menyaksikan kembali kisah dakwah Ustadz Kang Ujang Bustomi, dan semoga kesejahteraan senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Aksi Kang Ujang ini adalah ketika beliau berduel hebat dengan seorang dukun sakti Eyang Mangkubumi. Dukun tersebut tidak terima atas aksi Kang Ujang yang menghancurkan praktek perdukunan yang dilakukan oleh para muridnya. Sebab itulah dia kemudian ingin melakukan balas dendam. Lalu apakah yang kemudian terjadi setelah Kang Ujang berduel hebat dengan sang guru dukun sakti ini? Silahkan disaksikan kisahnya selengkapnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan Kang Ujang Bustomi dalam menjalankan setiap misi dakwahnya. Jadi saya itu diundang sama Eyang Mangkubumi. Jadi Eyang Mangkubumi ini telepon dari kemarin, dia mengaku guru daripada Dewi Lanjar. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. Sahabat Kang Ujang Bustomi yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, beberapa waktu lalu, Kang Ujang mendatangi markas seorang perempuan spiritual sesat yang bernama Dewi Lanjar dan suaminya. Perempuan tersebut mengaku bisa memberikan kekayaan, pengasihan, juga kemuliaan bagi mereka yang bersedia melakukan ritual bersamanya. Banyak orang yang telah menjadi kurban kesesatan dari sang perempuan Dewi Lanjar itu. Sehingga kemudian datang Kang Ujang untuk menghancurkan praktek menyesatkan tersebut. Kang Ujang pun berhasil menghancurkan Dewi Lanjar dan suaminya. Sehingga mereka kemudian bertobat dan berjanji untuk tidak melakukan perbuatannya itu lagi. Namun ternyata, hancurnya Dewi Lanjar dan suaminya itu membuat seorang spiritual hebat Eyang Mangkubumi menjadi marah. Dia yang mengaku sebagai guru Dewi Lanjar tidak terima atas aksi Kang Ujang Bustomi yang menghancurkan praktek perdukunan oleh sang muridnya. Sebab itulah dia kemudian mengundang Kang Ujang untuk datang ke rumahnya. Dia ingin membuat perhitungan atas perbuatan Kang Ujang itu. Dan diundang datang oleh Eyang Mangkubumi. Kang Ujang pun kemudian datang ke rumahnya. Namun ternyata, kedatangan Kang Ujang sudah disambut kekuatan gaib yang cukup hebat. Sepertinya, Eyang Mangkubumi berusaha menyerang Kang Ujang dengan ilmu gaib jarak jauhnya. Namun dengan kemampuan hebatnya, Kang Ujang berhasil menghancurkan kekuatan gaib yang berusaha menyerangnya. Maka bertemulah Kang Ujang dengan sang Eyang Mangkubumi.
Kang Ujang pun mengucapkan salam dan berkata kepadanya bahwa dia telah datang memenuhi undangan Eyang Mangkubumi dan semata hanya ingin menyambung silaturahmi dan mengetahui Kang Ujang yang sudah ada di hadapannya. Eyang Mangkubumi terlihat langsung menunjukkan kekesalannya. Sang Eyang berkata, "Apakah sebenarnya tujuan Kang Ujang sehingga menghancurkan praktek perdukunan yang dilakukan oleh Dewi Lanjar muridnya?" Kang Ujang pun mengatakan bahwa memang dia terpaksa harus melakukannya. Dewi Lanjar dan suaminya telah menjerumuskan masyarakat ke dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kekayaan dengan cara-cara yang tidak masuk akal. Mereka mengajarkan ritual bersetubuh dengan orang yang bukan pasangan. Dan tujuannya ternyata hanya untuk menipu, agar bisa memoroti harta benda para kurbannya itu. Anak buah saya. Ya mohon maaf, karena sebenarnya saya sih nggak niat untuk ngantem itu Dewi Lanjar dan juga Ki Buit Manguntapa. Karena dianya soak, dia edan. Sepertinya tidak edan, Ujang. Itu salah penafsiran nggak Ejang. Kang Ujang itu anak buah kekasih saya. Ya, gimana? Anak buah penerus tahta. Oh, penerus tahta. Perkebunan saya. Oh, penerus Sehingga tahta. dia itu anak buah yang saya sengaja Dewi Lanjar itu supaya sakti mandraguna penerus saya. Oh. Mungkin saya besok akan mati meninggalkan dunia ini. Tapi penerus saya itu Dewi Lanjar yang satu-satunya yang harapan saya untuk. Ya karena dia nggak benar, mohon maaf. Siapa yang tidak benar? Jelas seperti itu. Bagi saya mereka tidak benar. Kang Ujang berusaha untuk memberikan pemahaman agar Sang Eyang Mangkubumi itu mau mengerti. Akan tetapi rasa kasihnya kepada Dewi Lanjar telah menutup mata hatinya. Bahkan dia mengatakan apa yang dilakukan oleh Dewi Lanjar itu bukanlah kesalahan. Ilmu yang diajarkannya memang mengajarkan hal yang demikian. Seharusnya lah Kang Ujang tidak ikut campur urusan pekerjaan orang lain. Dan mendengar perkataan Eyang Mangkubumi yang demikian, Kang Ujang pun berkata, maka seharusnya lah Uyut Mangkubumi yang insaf atas perbuatannya. Sehingga membuat Dewi Lanjar menjadi melakukan perbuatan jahat yang penuh dengan dosa. Seharusnya lah sebagai guru yang baik, senantiasa mengajarkan perbuatan yang memberikan kemanfaatan, bukan perbuatan yang menipu dan menghancurkan. Eyang Mangkubumi pun sangat marah dengan perkataan Kang Ujang Bustomi. Itu adalah urusannya. Terserah dia ingin mengajarkan apa. Yang pasti, apa yang dilakukannya itu adalah tuntutan ilmu yang dimilikinya. Sehingga dengan melakukan hal tersebut, dia menjadi orang yang sangat hebat, dan banyak orang yang kemudian tunduk kepadanya. Seperti itu Kang Ujang. Kenapa Kang Ujang boleh macam-macam dengan saya? Salah saya apa dengan Kang Ujang ini? Lah ya salah, Eyang. Ya menurut Kang Ujang salah, Kang Ujang tidak seperti itu. Kang Ujang maaf, jangan seperti itu. Jangan seperti itu, gimana mohon maaf Ya ya? jangan menyalahkan saya. Ya salah semuanya. Ya menurut Kang Ujang. Bagi agama saya yang saya yakini bahwasanya agama yang saya anut adalah agama Islam. Itu salah. Ya betul menurut Kang Ujang, silakan. Kita masing-masing Kang Ujang. Masing-masing Kang Ujang silakan agama Kang Ujang. Menurut saya sendiri jangan salah. Ya tapi karena kan menyesat-nyesatin orang. Kata siapa? Besar karena Ujang jangan bikin marah saya. Eyang Mangkubumi masih tetap keras kepala dengan kesesatannya. Walaupun Kang Ujang berusaha berbicara penuh hikmah dan kebenaran, Sang Eyang tetap tidak hendak percaya. Dia tidak mau peduli. Baginya apa yang dilakukannya adalah kebenaran. Walaupun menurut Kang Ujang adalah dosa dan menyesatkan. Dia kemudian meminta Kang Ujang untuk saling menghormati perbuatan orang lain, tanpa ada niat menghakimi dan menghancurkan. Bagaimana mungkin Kang Ujang menghormati sebuah kejahatan yang ada di hadapannya? Bagaimana mungkin? Perbuatan menyembah iblis, menipu, dan berbuat zina adalah sebuah kebenaran. Pikiran Eyang Mangkubumilah yang harus diluruskan. Sehingga Kang Ujang pun berkata, Kang Ujang meminta Eyang Mangkubumi agar bertobat saja. Karena kalau tidak, Kang Ujang juga akan menghancurkan Eyang Mangkubumi, seperti halnya yang dia lakukan terhadap Dewi Lanjar muridnya. Eyang Mangkubumi pun bertambah marah dengan ancaman Kang Ujang Bustomi. Sehingga tidak ada pilihan lain lagi. Pertarungan itu memang harus dilakukan. Dengan kemarahannya, dia kemudian menantang Kang Ujang berduel, sampai ada di antara mereka yang binasa. Ribut
ribut. Ya ribut sekarang. Sok ribut lah. Tahu saya kesaktian. Ya sok ribut bae terbalik sama saya nih. Hah. Jangan macam-macam. Lah ya sok. Buat tuh, dukungan saya hancur gagal Apa, Kang wes? Ujang di sini. Ribut sok. Seperti itulah Kang Ujang. Ya sok maunya ribut toh. Korek. Pertarungan Kang Ujang Bustomi dengan sang dukun Eyang Mangkubumi itu memang cukup mengerikan. Dengan seluruh kemampuan hebat yang dimiliki,
Mereka berusaha untuk saling menghantam dan menghancurkan. Akan tetapi yang dihadapi Eyang Mangkubumi adalah Kang Ujang Bustomi, seorang tokoh spiritual pemilik ilmu hikmah yang belum pernah ada yang mampu menandingi. Apalagi ketika menghadapi ilmu hitam titisan iblis menyesatkan. Ilmu hikmah suci itu pasti akan bisa menghancurkan. Termasuk kekuatan hebat ilmu iblis dari dukun Eyang Mangkubumi. Walaupun dia cukup lama bisa bertahan, namun pada akhirnya, sang dukun itu harus mengakui kekuatan hebat ilmu hikmah Kang Ujang Bustomi. Ketika Kang Ujang mengeluarkan ilmu hikmah pamungkasnya, sang dukun tersesat itu pun akhirnya mendapatkan ganjarannya. Ilmu pamungkas yang hebat itu menghantam tubuhnya, sehingga membuatnya langsung tumbang tak berdaya. Tubuh itu tak lagi bisa bergerak, dan sepertinya sekarat meregang nyawa. Maka habislah riwayat Eyang Mangkubumi, sang guru Dewi Lanjar yang sangat berbahaya itu. Terima kasih telah menyaksikan kisah dakwah inspiratif yang penuh nilai dan kemuliaan ini. Ambil sisi positifnya dan buanglah sisi negatifnya. Dan tentunya kami juga berharap kisah dakwah yang kami sajikan ini bisa memberikan manfaat, juga menjadi petunjuk bagi para pemirsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan banyak karunia-Nya kepada kita semuanya.